Kan ya sangat mudah ya, kita verifikasinya cuma menggunakan nomor telepon. Tentunya kalau misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan uang, kita proses verifikasi akan lebih ketat. Mungkin kita akan minta nomor KTP, kita akan minta alamat, hal pokoknya ada beberapa layer lah kan ya, jadi untuk security-nya ya. Betul, jadi nggak semuanya orang di depan mereka sudah melakukan pendaftaran harus isi form yang banyak. Nah, kita tidak melakukan itu. Siap. Oke Om, mewakili pertanyaan viewer ngaco nih. Kita udah ngebahas dari fitur-fiturnya ya kan. Nah, ada satu pertanyaan nih. Tujuan membuat My ID nih, Bang Afif nih. Ini jangan-jangan untuk membocorkan data atau menjual data ini warga negara Indonesia nih, atau user My ID nggak nih kira-kira? Ya ini pertanyaannya ngaco banget sih. Oh ngaco ya? Ini sebuah pemikiran. Halo viewers Indoposku, kembali lagi di program Ngaco, ngobrol ala Indoposku. Kali ini bersama saya Riza Waludin, host tamu di sini. Kita kedatangan tamu dari Direktur apa nih Om? Direktur Identitas Digital Nasional ya? Identitas Digital Nasional. Oke, selamat datang Bang Hairul Afif. Ya. Oke. Makasih. Biar enak panggilnya siapa nih Bang? Afif aja. Oke. Selamat datang Bang. Ya, makasih. Oke, thank you nih waktunya udah bisa ngobrol-ngobrol di sini ya. Ya, ditodong secara dadakan sih. Dadakan ya, tapi bukan tahu bulat. Ya. Oke viewers, sekarang nih menarik banget nih kita bahas tentang identitas digital. Nah, nanti kita kupas tuntas di ngobrol ala Indoposko kali ini ngaco. Oke, Bang Afif bisa diperkenalkan Bang dirinya. Backgroundnya apa nih? Aduh, kalau background saya backgroundnya lumayan banyak ya. Kalau bisa diceritain secara ringkas saja, singkat. Ya, secara ringkas, nama saya Hairul Afif. Umur nggak usah lah ya, udah tua lah. Saya di sini sebagai Direktur Identitas Digital Nasional, yang kebetulan sedang mengembangkan sebuah platform bekerja sama dengan Pandi sebagai registry domain Indonesia. Kita lagi mengerjakan sebuah platform kolaborasi yang namanya my.id. Si platform ini sedang dikembangkan sampai nanti dalam ke bentuk apps yang sebenarnya cita-citanya nanti si platform My ID ini jadi identitas digital. Wih, keren. Gitu. Saat ini platformnya itu masih di web base berarti? Yap, betul. Saat masih ini di web base platform ya? Masih di web base. Kita lagi tes MVP dulu. Siap. Saat ini karena kan sebenarnya kita masih tahap beta 1 sekarang, tapi kita udah luncurin ke user untuk early user stage. Sekarang ini udah 1.500-an lebih pelanggan yang udah daftar, dan platform ini totally gratis sih. Gratis ya? Gratis. Saat ini penggunanya sudah sampai berapa tadi Bang? 1.500-an. 1.500-an. Udah cukup banyak juga ya. Nah, itu kita kapasitasnya yang bisa kita dapatkan berapa banyak tuh size-nya? Kalau saya cerita sedikit tentang si platformnya. Platform ini kan My ID ini di platform ini semua user itu akan mendapatkan satu nama domain My ID for free. Nanti dari satu nama domain itu mereka akan bisa meng-create satu alamat email. Dan yang menarik di sini sebenarnya si My ID ini kan sebenarnya posisinya adalah second level domain. Dia tuh setara dengan .co.id, setara dengan .go.id. Yang aslinya sebenarnya nggak bisa di-create email. Cuman karena kita ada perjanjian kerjasama dengan Registry Indonesia, dengan Pandi, di platform ini kita bisa semua orang itu dapat satu alamat email @myid. Jadi anggaplah saya daftar domain hairul.my.id. Nah, di hairul.my.id itu nanti hairul.my.id itu bisa jadi alamat webnya saya secara pribadi. Yang alamat webnya ini sekarang ini masih bisa dianggaplah sebagai link tree alternatif. Jadi orang bisa ngumpulin link di alamat web ini juga. Teman-teman bisa melakukan jual beli di situ, aktivitas jual beli, karena bisa upload dagangan yang nanti terkoneksi sama halaman e-commerce-nya teman-teman. Kemudian selain itu di emailnya, email @myid sendiri, misalnya saya daftar hairul.my.id sendiri, nanti otomatis saya akan dapat email hairul@myid. Nah,
@myid ini merupakan alamat email yang paling pendek di dunia ya kalau menurut saya, karena dari rata-rata yang ada di luar itu kalau saya lihat email-email itu kayaknya lebih dari 2 karakter. Kalau untuk email gratis ya, kalau email berbayar mungkin akan ada lagi yang banyak. Untuk kapasitasnya sendiri sekarang itu kita kasih 10 giga. 10 giga itu menurut saya sangat lebih dari cukup. Itu for free ya? For free ya? For free sekarang. Nah, jadi viewers menarik nih kalau saya bilang. Karena kalau kita sebelumnya kan di Yahoo, di Gmail, itu kita hanya dapat email ya. Email doang. Kalau di MyID ini kita bisa dapat email, dapat domain, bisa kita gunakan jadi web ya kan? Nah, di situ juga kita bisa transaksi segala macam, kompro kita bisa, kalau secara politis, personal branding bisa juga buat jualan ya kan? Bisa juga buat jualan. Nah, menarik tuh viewers tuh. Karena nanti di ke depannya sebenarnya cita-citanya kenapa ini tujuan awalnya kan jadi identitas digital ya. Jadi nanti ke depannya kita lagi kembangin juga untuk misalnya bisa jadi WordPress site gitu. Terus kemudian nanti ada digital signature di situ. Ada storage-nya juga seperti Google Drive, seperti Dropbox. Itu kita lagi developing juga hal-hal yang berkaitan sama digital lah istilahnya. Makanya si platform ini MyID ini kita mempunyai tagline itu it's all about you sebenarnya. Jadi kalau di Indonesia kan semua tentang kamu akan ada di situ. Kamu mau domain kamu ada di situ, email kamu ada di situ, sampai nanti kita lagi kembangin juga untuk platform keuangan yang ada di situ, jadi bisa jadi walletnya juga, bisa transfer antar akun, hal seperti itu. Jadi nanti transfer uang itu nggak seperti sekarang transfer bank antar bank kena charge. Mungkin sekarang ada alternatif yang lain, cuman masih manual menggunakan nomor rekening. Nanti itu kita hanya pakai nama domain. Jadi semua key-nya ada di nama domainnya. Nah, proses verifikasi juga kita melakukannya sangat mudah ya. Kita verifikasinya cuma menggunakan nomor telepon. Tentunya kalau misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, kita proses verifikasinya akan lebih ketat. Mungkin kita akan minta nomor KTP, kita akan minta alamat, hal seperti pokoknya ada beberapa layer lah kan ya, jadi untuk security-nya ya. Betul. Jadi nggak semuanya orang di depan mereka sudah melakukan pendaftaran harus isi form yang banyak. Nah, kita tidak melakukan itu. Siap. Oke, Om, mewakili pertanyaan viewer ngaco nih. Kita udah ngebahas dari fitur-fiturnya ya kan. Nah, ada satu pertanyaan nih. Tujuan membuat MyID nih, Bang Afif nih. Ini jangan-jangan untuk membocorkan data atau menjual data ini warga negara Indonesia nih, atau user MyID nggak nih kira-kira? Ya ini pertanyaannya ngaco banget sih. Ngaco ya? Ini sebuah pemikiran yang sangat ngaco. Sebenarnya kita sadar betul bahwa sekarang itu ya banyak orang yang bilang data itu is the new oil gitu kan. Data itu sebuah minyak yang baru, harta karun yang baru. Di platform kita tidak mengkolek data personal ya. Kita tidak mengkolek hal-hal tersebut untuk kepentingan dijual kembali, itu tidak, untuk kepentingan kita juga tidak gitu. Kita tidak melakukan itu. Even kita untuk melihat isi email pun kita punya SOP yang sangat ketat. Bahwa ketika ada abuse soal email, ada abuse soal domain, itu kita punya SOP yang cukup ketat agar kita menggaransi bahwa orang-orang yang punya otoritas lah yang bisa mengakses data-data tersebut. Dan saat ini kita sangat hati-hati sekali terhadap data pengguna ya. Berbeda dengan platform yang lain, platform gratisan lain yang jelas-jelas mereka men-statement bahwa kita melihat isi email Anda, kita melihat isi data Anda. Walaupun mereka bilang hanya untuk kepentingan iklan, tapi kita tidak melakukan itu. Kita model bisnis kita sebenarnya freemium produk. Jadi nanti akan ada beberapa fitur-fitur yang memang kita lock. Tapi di 6 bulan pertama ini kita tidak melakukan monetasi sama sekali. Jadi itu totally for free. Dan seandainya fitur premiumnya tidak digunakan pun sebenarnya semua pelanggan tetap bisa mendapatkan fitur ini for free. Pertama di email kita tidak monetasi sama sekali, kecuali nanti storage-nya habis, dan itu pun kita akan jual dengan harga yang sangat murah. Kalau misalnya berkaca kepada kompetitor, misalnya kompetitor yang lain itu menerapkan hanya untuk link agregator lah kita, bio link sebutannya, atau link bio, itu mereka mengenakan charge itu 50.000 per bulan. Di kita nanti
kita nggak akan menggunakan pricing sebesar itu. Kita paling direncanakan harga itu mungkin kisarannya 75.000 per tahun. Dan itu menurut kita cukup terjangkau ya. Karena beberapa aspek yang kita dapat kayak misalnya domain nih, di kompetitor lain kalau saya lihat di platform lain itu udah nggak mungkin dapetin email, nggak mungkin dapetin email yang tanpa angka. Kalau mau pendek pasti panjang banget tuh, udah 26 karakter sendiri tuh. Dan itu akan susah diingat gitu kan. Kalau saya lihat-lihat teman-teman yang lain yang daftar email baru untuk aktivasi handphone Androidnya, mereka pasti ada angkanya, entah 678, 123 segala. Tapi di platform MyID itu masih banyak banget alternatif nama-nama yang bisa didaftarkan. Saya masih bisa pakai Hairul @myid. Mungkin masnya bisa pakai nama sendiri, dan itu salah satu keunggulan si MyID sendiri. Begitu sih. Oke, jadi bisa dikatakan untuk secara data aman lah ya untuk viewers yang mau migrasi ke my.id. Bisa ya, terjamin ya keamanannya. Itu kita warranty banget bahwa kita tidak mengkoleksi data-data yang ada di email, kita tidak melihat data-data yang ada di email karena itu bukan model bisnis kita. Untuk webnya sendiri template-templatenya udah ada belum? Udah gitu. Saat ini. Kalau kita mau develop untuk website keperluan jualan atau personal branding udah ada ya? Udah ada. Saat ini kita mungkin kayak udah punya 20-an template ya, dan itu kita akan terus tambahin, nanti ada per kategorinya. Jadi nanti ada kategori tech, kita ada kategori female, ada kategori otomotif, ada kategori macam-macam lah nanti kategorinya itu, nanti ya disesuaikan sama seleranya si customer itu sendiri. Dan sekarang itu semua for free ya. Jadi dibandingkan kompetitor lain, sebenarnya keunggulan si MyID ini kita menggunakan domain. Itu yang kompetitor lain nggak punya, karena kompetitor lain tuh pasti mereka pakai nama domain / nama mereka. Kalau kita pakai langsung nama domainnya. Langsung ya. Ya walaupun itu sebenarnya tetap ada sedikit ini ya, kalau dibilang kelemahan sih kayak, jadi ketika user baru daftar itu domainnya memang nggak bisa langsung diakses karena ini domain gitu. Mereka butuh propaganda. Verifikasinya berapa lama tuh biasanya? Verifikasi langsung. Karena kita pakai OTP-nya via WhatsApp dan itu langsung bisa diaktifasi. Tapi ketika domain sudah terdaftar itu kayaknya butuh waktu maksimal 1 jam agar domain itu bisa diakses. Setelah itu real time mereka bisa ubah-ubah template, mereka bisa ubah link, mereka bisa melakukan banyak hal di dalam situ. Menarik. Apalagi nih udah mulai masuk tahun 2022 tuh kan tahun politik ya. 2024 puncaknya. Itu bisa banget itu buat para politikus untuk personal branding atau caleg-caleg, bisa juga ke situ ya. Kalau untuk mengenal mereka lebih dekat. Mengenal ya. Karena lebih menarik. Kalau untuk dari juga. medsos kayaknya udah biasa banget ya. Kalau dari web kan wah kayaknya canggih banget. Beda. Domainnya juga emailnya juga menarik jadinya. Emailnya sangat menarik lah, nempel banget sama personal kan, @myid kan keren banget ketika saya ngenalin email Mas Afif @myid. Itu kalau saya ke bank gitu, kayak ke bank, terus ketika mereka verifikasi data, saya selalu isi email personal saya dengan email MyID, dan itu selalu mereka nanya, gimana caranya Mas bikin email itu? Ada kok, daftar aja di sini, dan ternyata memang ceruk itu ada, karena ya kompetitor provider email kita yang sekarang itu kan sangat perkasa untuk aktivasi handphone. Kita memang belum bisa melakukannya, tapi kita harus mulai. Ketahanan data kita tuh memang harus dijaga. Kita mulai dengan hal yang kita bisa. Email ini salah satunya. Nah, itu mulainya dari tahun berapa sih, Bang? Baru kebetulan kita belum launching sebenarnya. Belum ya? Belum ya. Teman-teman di sini bisa dikatakan kalau misalnya langsung daftar sekarang itu bisa jadi early user. Ya. Karena baru 1.500, kita masih tahap beta 1, kita masih tes reliability kita, masih ada hang atau enggak, masih ada error atau enggak gitu. Kita baru 1 bulanan ini stabil di bulan Desember 2021. Tapi mulainya dari kapan tuh? Awal pertama kali terbentuknya my.id-nya tuh? My.id saya tanda tangan, kita ada agreement itu November 2021. Berarti launchingnya mulai bisa kita akses tuh? Desember ya. Desember udah bisa diakses normal ya. Desember diakses normal. Mungkin kita akan adain grand launching mungkin di sekitaran Maret lah. Siap. Nah, harapannya sih ini memang jadi titik
titik permulaannya ketahanan data di Indonesia ya, karena sekarang kita kan digembur Wah, itu dia habis-habisan tuh, kan. apalagi kita kemarin kan ada beberapa case termasuk aplikasi dari beberapa lah, mulai dari yang sertifikat vaksin apalah. Itu kita masyarakat sebenarnya agak-agak gimana ya, agak-agak ngeri. Data itu kayaknya jadi gampang banget diakses, tahu-tahu nanti kita ada yang telepon, apalah segala macam kayak gitu. Apalagi banyak penipuan kadang sampai masuk ke WhatsApp, Facebook gitu ya kan. Ya, hal kayak gitu lah. Nah, itu yang memang kita, kalau saya sih concernnya ya sekarang kita diserbu banyak aplikasi dari luar. Ya, aplikasi kalau saya lihat anak bangsa ya yang lumayan maju sekarang ya Gojek ya. Tapi kan ya kita nggak mungkin berada di area yang sama, kita harus cari area-area yang lain yang mudah-mudahan si aplikasi ini bisa maju untuk memenuhi kebutuhan digitalnya teman-teman masyarakat Indonesia khususnya. Ada kemungkinan nggak gandeng dengan bisa dibilang startup yang Indonesia udah berjalan banget. Mungkin misalkan Gojek atau apa gandeng gitu ya kan? Mungkin banget cuma karena saya kan touch-nya lebih ke personal ya. Betul. Sasaran saya yang pertama sebenarnya usianya tuh range-nya 18 sampai 40 lah ya. Oh, ada itunya ya. Ada targetnya ya. Pertamanya karena kita lebih ke early user dulu yang kita arah, karena jangan sampai mereka juga nanti sudah terlalu nyaman sama produknya kompetitor gitu. Kalau di umur saya nih yang saya anggap saya tua, saya udah nempel kemana-mana tuh akun bank ada di situ, ini dan di situ. Nah, si early user ini kita harapkan mereka udah mulai kalau email pakai MyID, pakai MyID, jangan pakai email yang lain, pakai MyID aja, karena nanti itu akan akan ada di situ, verifikasi bank ada di situ, verifikasi handphone ada di situ, apa segala transaksi ada di situ. Kalau yang kayak saya gini udah sangat sulit ya, kita mengurangi tapi nggak akan lepas gitu. Jadi bisa dibilang kalau kita punya satu akun MyID, mau akses apa aja terbuka lah ya, bisa mulai dari mau kita masalah keuangan, finansial bisa, data pribadi bisa, ya kan, data-data kita tersimpan di situ gitu. Akan ke arah sana. Karena kita lagi kembangin SSO-nya juga, single sign on, yang nanti orang aplikasi sign in pakai MyID. Sekarang kan sign in-nya pakai Facebook, pakai Google. Kita lagi kembangin sign in. Nah, kenapa sih latar belakangnya Bang Afif pengen bikin MyID ini? Awalnya kenapa kok bisa tertarik pengen bikin aplikasi ini? Sebenarnya berkaca ke negara kompetitor sih. Bukan negara kompetitor, sorry. Negara tetangga lah. Siapa tuh bisa disebut? Estonia. Sebenarnya mereka berhasil bikin identitas digital, identitas masyarakatnya secara digital. Mereka nggak ada tuh KTP fisik. Mereka bikin KTP fisik itu cuman buat orang tua yang udah nggak mungkin mereka. Kasarnya nggak bisa buka handphone aja udah nggak bisa ya. Udah adopsi teknologi, mereka udah nggak mungkin, baru mereka pakai kartu. Tapi untuk anak muda dan segala macam mereka pakai apps. Dan ketika menggunakan apps itu mereka gunain apps itu untuk apapun. Untuk masuk rumah sakit mereka pakai apps, untuk bayar bis mereka pakai apps, dan itu government based gitu loh. Dan itu sih awalnya keren ya negara ini, kita nggak bisa ya kayak gini. Nah, idenya dari situ awalnya. Lo mau bikin identitas digital, tapi gimana caranya orang mau bikin? Karena kita bukan pemerintah kan. Iya, betul. Kalau saya sebagai pemerintah sih saya gampang aja bikin, duit punya gitu kan, orang punya. Dan satu lagi kebijakan yang paling penting. Kebijakan. Karena saya juga agak mikir ya, gimana caranya menyatukan KTP, SIM dalam satu aplikasi ya kan? Iya, sebenarnya sih pasti bisa. Iya, bisa. Cuman kan dalam artian kayak sekarang nih, lah KTP kan seumur hidup. Kalau SIM itu kan masih 5 tahunan berlakunya. Nah, kalau kayak di Estonia kan berarti udah seumur hidup semua kan? Sekali bikin udahlah berlaku selamanya. Ya intinya semua transaksi bisa dilakukan secara digital. Mereka klaim asuransi, mereka lapor polisi. Jadi semua recordnya akan kelihatan, bahkan ketika mereka masuk ke rumah sakit, mereka tinggal scan, langsung dapat, si rumah sakit itu bisa langsung dapat riwayat kesehatan kayak hal kayak gitu. Sekarang kita biasa berobat ke rumah sakit A gitu. Tiba-tiba di satu waktu di satu daerah amit-amit kita kena serangan penyakit gitu yang harus dirawat, si rumah sakit itu nggak akan punya tuh track record kesehatan kita. Di Estonia
mereka terkoneksi. Ya, mungkin ke depannya bisa juga gandeng BPJS ya kan? Mudah-mudahan. Tapi ya kita lakuin pelan-pelan lah. Tunggu gebrakannya nih dari MyID nih. Ya, amin. Mudah-mudahan bisa menyatukan semua beberapa macam yang bikin dompet kita tebel tuh dari banyak-banyaknya kartu-kartu identitas tersebut menjadi satu digital identity ya. Saya juga akan maksudnya ya sadar gitu penetrasi internet kan di Indonesia juga masih gapnya tuh masih terasa ya antar kota dan daerah. Bahkan saya juga ketika berkunjung ke tempat teman saya di Tasik itu masih ada blank spot mereka. Nah itu dia. PR-nya emang di situ kadang balik lagi ya. Mudah-mudahan perusahaan telco yang ada di Indonesia nih internetnya biar lebih. Tapi however bagaimanapun kita nggak bisa diam aja ya. Yang kita bisa lakukan ya. Oke, kita mulai dari sini. Mempersiapkan dulu ya. Kedepannya tinggal ya fasilitas kan dari swasta dan negara ya. Mudah-mudahan bisa. Harapannya sih bisa kolaborasi antar pihak lah agar semua masyarakat bisa sejahtera juga. Karena dengan adanya internet semua gampang. Tuh. Siap. Seru banget nih viewers nih. Karena panas bener nih Om. Kita minum dulu ya kan. Minum teh dulu nih pakai Indoposko muknya. Ntar mungkin Indoposko boleh daftar indoposko.my.id nih buat bisa buat link bio-nya. Oke viewers, itu aja kita ngobrol seru sekali dengan Mas Hairul Afif dari my.id ya. Oke viewers, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Indoposko Channel. Sampai jumpa viewers. Saya Hairul Afif, CEO Identitas Digital Nasional. Jangan lupa subscribe, like, and comment Indoposko Channel.